Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenung bahwa setiap tarikan nafas yang kita hirup bukan sekadar udara, melainkan panggilan halus dari Sang Pencipta? Betapa sering kita lalai, padahal nafas adalah zikir tanpa suara, doa tanpa kata, dan tanda kasih-Nya yang paling nyata. Malam ini, izinkan hatimu terbuka, biarkan jiwa menyelam ke kedalaman misteri nafas yang menyebut asma Tuhan dalam diam. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like sebagai tanda syukur dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan ini. Karena mungkin satu kalimat yang engkau tinggalkan bisa menjadi cahaya bagi jiwa orang lain. Maka mari kita bersama-sama memasuki rahasia nafas. Rahasia yang akan mengubah cara kita memandang hidup dan cara kita merasakan kehadiran Tuhan di setiap detik kehidupan. Bab 1. Nafas pertama yang membuka rahasia. Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa nafas pertama yang keluar dari tubuh kita adalah tanda dimulainya perjalanan hidup, dan nafas terakhir kelak akan menjadi penutup dari seluruh kisah kita di dunia? Kita datang bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tangisan, dan tangisan itu bukan sekadar suara bayi, melainkan pengakuan pertama bahwa kita hidup dari sesuatu yang bukan milik kita. Dari awal kita sudah diberi pinjaman nafas. Dan selama pinjaman itu masih ada, kita berjalan, kita berlari, kita bermimpi, seolah-olah kita pemilik hidup, padahal kita hanyalah pengembara yang menunggu saat pinjaman itu ditarik kembali. Setiap tarikan nafas yang masuk adalah rahmat, sebuah anugerah yang tidak pernah kita minta, namun terus diberikan. Dan setiap hembusan yang keluar adalah penyerahan, sebuah pengakuan diam bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Bab 2. Zikir yang tidak pernah putus. Ada doa yang diucapkan dengan suara, ada pula doa yang hanya disimpan dalam hati. Tetapi ada satu doa yang lebih dalam dari keduanya, doa yang bahkan tidak disadari oleh banyak manusia. Doa yang terus mengalir melalui nafas. Tidak ada jeda, tidak ada sela, tidak ada kelupaan. Selama kita hidup, doa itu tidak pernah berhenti. Dan inilah zikir yang paling tua, zikir yang diberikan langsung oleh Tuhan sejak nafas pertama manusia berhembus. Sungguh menakjubkan, tanpa disuruh, tanpa diminta, tubuh kita sendiri sudah menjadi saksi yang selalu mengingatnya. Setiap tarikan nafas seolah berkata, "Aku berasal darimu." Dan setiap hembusan seakan menjawab, "Aku akan kembali padamu." Inilah percakapan rahasia antara jiwa dan Tuhannya. Percakapan yang tidak pernah terdengar telinga, namun menggema di dalam batin manusia. Bahkan ketika kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita tersesat dalam kesibukan dunia, zikir itu tetap berlangsung. Ia tidak pernah berhenti hanya karena kita sibuk, tidak pernah hilang hanya karena kita berpaling. Ia setia, ia terus ada, menunggu saat hati kita kembali menyadarinya. Betapa adilnya Sang Pencipta yang tidak membiarkan hambanya berhenti berzikir, sekalipun dalam keadaan paling lalai. Tidakkah kita menyadari bahwa bahkan dalam tidur, ketika lidah terdiam dan pikiran tidak lagi bergerak, nafas tetap melantunkan doa itu? Seolah-olah Tuhan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan saat engkau meninggalkanku." Begitulah cinta yang tak terucap, cinta yang terlalu luas untuk dipahami oleh logika manusia. Nafas adalah ikatan kasih sayang yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan. Namun, kebanyakan manusia hanya memandang nafas sebagai rutinitas biologis. Mereka tidak menyadari betapa sakralnya setiap hembusan. Mereka tidak melihat bahwa di balik nafas yang sederhana itu ada sebuah rahasia yang lebih dalam dari samudra. Jika saja kita mau memperlambat langkah, menenangkan hati, dan benar-benar merasakan nafas, kita akan sadar bahwa setiap hela adalah panggilan menuju kesadaran. Nafas adalah lonceng yang mengetuk jiwa, mengingatkan bahwa kita hidup bukan karena kehendak kita sendiri, melainkan karena izin Tuhan. Maka ketika engkau mulai belajar menyadari nafas, engkau akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kau akan menemukan keheningan yang selama ini kau cari di luar dirimu.
kau akan menyadari bahwa tidak perlu menunggu momen besar atau tanda luar biasa untuk merasa dekat dengan Tuhan. Cukup dengan duduk dalam diam, menutup mata, dan merasakan aliran nafas, engkau sudah berada di hadapannya. Sebab zikir paling indah adalah zikir yang tidak pernah putus, dan itu ada pada nafasmu sendiri. Bab 3, suara yang tidak pernah terdengar. Ada suara yang tidak bisa ditangkap telinga, tetapi bisa dirasakan lebih jelas daripada suara apapun. Suara itu bukan datang dari luar, bukan pula hasil bisikan orang lain. Ia lahir dari dalam, dari kedalaman jiwa, menyelinap bersama setiap tarikan dan hembusan nafas. Inilah suara yang menyebut nama Tuhan tanpa kata, tanpa bunyi, tanpa huruf. Suara yang tidak pernah berhenti, meskipun kita tidak pernah benar-benar mendengarnya. Dan hanya mereka yang berani memasuki kesunyianlah yang akhirnya bisa merasakan kehadirannya. Ketika kita duduk diam dan menutup mata, seakan ada sebuah ritme yang begitu teratur, tarikan lembut lalu hembusan tenang. Jika kita mendengarnya dengan hati, seolah-olah tarikan itu berkata, "Hu," dan hembusannya berbisik, "Allah." Tidak ada mulut yang bergerak, tidak ada lidah yang bergetar, namun jiwa yang terjaga akan segera tahu bahwa itulah zikir paling rahasia, zikir yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Betapa indahnya, betapa agungnya, bahwa tubuh kita sendiri telah menjadi alat zikir yang sempurna tanpa kita sadari. Tetapi suara itu tidak akan pernah bisa terdengar oleh hati yang gaduh. Selama pikiran kita berisi, selama hati kita penuh dengan keinginan dan ketakutan, suara lembut itu akan tertutup. Ia terlalu halus untuk dipaksa, terlalu suci untuk dicemari oleh kebisingan dunia. Itulah sebabnya orang-orang arif selalu mencari keheningan. Bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena hanya dalam keheninganlah suara rahasia itu bisa terdengar. Suara yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari hati yang tunduk. Mereka yang telah mendengarkan suara itu hidup dengan cara yang berbeda. Mereka berbicara lebih sedikit, tetapi setiap kata mereka terasa dalam. Mereka berjalan lebih perlahan, tetapi setiap langkah mereka terasa mantap. Mereka seolah tidak terburu-buru oleh dunia, karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta. Mereka menemukan zikir yang tidak pernah putus, zikir yang terus mengalir seiring dengan setiap hembusan nafas. Dan mereka tahu, selama nafas itu masih ada, selama suara itu masih terdengar, mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Maka jika engkau ingin mendengar suara Tuhan, jangan selalu mencarinya di luar dirimu. Jangan selalu menunggu petir besar, keajaiban nyata, atau tanda yang spektakuler. Cobalah berhenti sejenak, tarik nafasmu dalam-dalam, dan biarkan keheningan berbicara. Dengarkan alirannya, rasakan getarannya, dan engkau akan tahu. Ada suara yang tidak pernah terdengar, namun selalu menyebut namanya. Dan suara itu sejak awal telah bersemayam di dalam dirimu sendiri. Bab 4, nafas sebagai cermin jiwa. Nafas bukan hanya gerakan biologis yang menjaga tubuh tetap hidup. Ia adalah cermin yang memantulkan keadaan jiwa manusia. Jika hati sedang gelisah, nafas menjadi cepat dan terputus-putus. Jika hati sedang tenang, nafas mengalir lembut dan panjang. Dari ritme nafas kita bisa membaca kondisi batin, bahkan tanpa kata-kata. Inilah bahasa jiwa yang tidak bisa berbohong. Nafas menjadi penghubung antara tubuh, hati, dan ruh. Seakan-akan ia adalah pintu rahasia yang menyatukan 3 lapisan manusia sekaligus. Bayangkanlah seseorang yang sedang marah. Wajahnya merah, tubuhnya tegang, dan nafasnya terengah-engah. Kini bandingkan dengan seseorang yang sedang berzikir dalam hening. Wajahnya teduh, tubuhnya rileks, dan nafasnya mengalir seakan mengikuti alunan doa. 2 orang ini sama-sama bernafas, namun nafas mereka mencerminkan isi jiwa yang berbeda. Inilah misteri yang jarang kita sadari. Nafas adalah saksi, sekaligus pengungkap isi hati yang paling tersembunyi. Maka orang-orang bijak menjadikan nafas sebagai jalan menuju ketenangan. Mereka mengatur nafas bukan untuk sekadar menyehatkan tubuh, tetapi untuk menata jiwa. Setiap tarikan diiringi kesadaran, setiap hembusan dibarengi penyerahan. Mereka belajar menundukkan nafas, agar nafas itu kembali tunduk kepada Sang Pemberi. Dalam setiap hembusan ada rasa syukur. Dalam setiap tarikan ada rasa pasrah.
Dengan begitu, mereka tidak hanya bernafas secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Namun sayangnya, kebanyakan manusia hidup terburu-buru hingga tidak sempat mendengarkan nafasnya sendiri. Mereka mengejar ambisi, tenggelam dalam kecemasan, dan terjebak dalam rasa takut yang tidak pernah selesai. Nafas mereka menjadi pendek, terengah, seolah dikejar bayangan yang tidak terlihat. Padahal jika mereka berhenti sejenak dan mendengarkan, mereka akan menemukan bahwa ketenangan sudah ada di dalam diri. Nafas itu sendiri adalah obat, adalah penuntun, adalah cermin yang menunjukkan jalan pulang. Maka jika engkau ingin mengenal dirimu, jangan hanya bercermin pada kaca yang menampilkan wajahmu. Cobalah bercermin pada nafasmu sendiri. Rasakan alirannya, dengarkan iramanya. Jika ia gelisah, tenangkan dengan zikir. Jika ia tergesa, perlambat dengan kesadaran. Dan jika ia sudah mengalir lembut, biarkan ia menyebut nama Tuhan tanpa kata. Sebab nafas adalah cermin yang paling jujur. Ia akan selalu menunjukkan siapa dirimu dan sejauh apa engkau telah dekat dengannya. Bab 5. Hela nafas terakhir. Tidak ada manusia yang tahu kapan tarikan nafas terakhirnya akan tiba. Kita bisa merencanakan hari esok, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa nafas masih akan hadir untuk menyambutnya. Betapa rapuhnya kita, hidup seakan panjang, padahal hanya bergantung pada satu helaan nafas berikutnya. Inilah rahasia yang sering kita abaikan. Kita berjalan, tertawa, bercanda, bahkan marah, tanpa menyadari bahwa semua itu hanya mungkin karena nafas masih diizinkan masuk dan keluar dengan bebas. Ketika ajal mendekat, tidak ada lagi yang tersisa selain hitungan nafas yang semakin pendek dan berat. Pada saat itu, semua kata menjadi tidak berguna, semua harta tidak bisa menolong, semua jabatan tidak ada artinya. Yang tersisa hanyalah hembusan yang kian lemah, seolah tubuh perlahan melepaskan ikatan dengan dunia. Hela terakhir itu bukan hanya tanda berakhirnya hidup, tetapi juga penutup doa panjang yang sudah berlangsung sejak awal kelahiran. Doa yang disebut dengan nafas, doa yang tidak pernah berhenti, akhirnya akan sampai pada ujungnya. Bayangkanlah betapa agungnya momen itu. Saat nafas terakhir dilepaskan, seakan-akan tubuh berkata, "Aku sudah kembali kepadamu." Tidak ada kalimat panjang, tidak ada suara lantang, hanya hembusan halus yang menjadi tanda kepulangan. Bagi mereka yang hatinya hidup, kematian bukanlah akhir, melainkan pulangnya doa yang terus mengalir dalam setiap nafas. Doa itu tidak hilang, ia hanya kembali ke asalnya, kepada Sang Pemilik kehidupan yang selama ini menjaga setiap tarikan dan hembusan. Tetapi, betapa banyak manusia yang tidak menyiapkan diri untuk momen itu. Mereka hidup seolah nafas adalah milik mereka sendiri, padahal setiap tarikan hanyalah pinjaman. Mereka menyia-nyiakan nafas dengan kelalaian, dengan kemarahan, dengan kebencian, hingga lupa bahwa setiap helaan bisa jadi yang terakhir. Jika saja mereka menyadari, mungkin mereka akan lebih berhati-hati. Mereka akan mengubah setiap tarikan menjadi rasa syukur dan setiap hembusan menjadi penyerahan. Sebab mereka tahu tidak ada jaminan untuk nafas berikutnya. Maka wahai jiwa yang masih diberi kesempatan bernafas, janganlah engkau menunggu sampai hembusan terakhir baru menyadari betapa berharganya nafasmu. Mulailah dari sekarang, jadikan setiap nafas sebagai zikir, sebagai pengingat, sebagai jalan pulang. Dengan begitu, ketika saat itu tiba, engkau tidak akan gentar. Sebab engkau tahu, hela nafas terakhirmu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kembalinya engkau ke dalam pelukan Sang Pemilik kehidupan. Bab 6. Nafas dan rahasia keheningan. Ada keheningan yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun, keheningan yang tidak ditemukan di tengah keramaian, tetapi tersembunyi di dalam nafas itu sendiri. Jika engkau pernah duduk diam, memejamkan mata, dan membiarkan dirimu larut dalam ritme nafas, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh. Dunia di luar seolah menghilang, suara bising mereda, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang hidup. Keheningan itu bukan sekadar kosong, melainkan penuh dengan kehadiran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam keheningan nafas, kita menyadari betapa dekatnya Tuhan. Kita tidak perlu berteriak, tidak perlu mengucapkan doa panjang. Cukup dengan diam, cukup dengan menyadari nafas,
kita sudah berada dalam percakapan yang paling intim dengannya. Tarikan nafas menjadi pengakuan akan kelemahan kita, dan hembusan menjadi penyerahan diri sepenuhnya. Di sana, kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Dialah yang selalu hadir bersemayam di antara setiap hela nafas. Tetapi manusia sering takut dengan keheningan. Mereka merasa hampa, merasa sepi, merasa kosong. Padahal justru dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara jiwa yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Keheningan itu bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan pintu menuju kedalaman diri. Dan ketika kita berani masuk, kita akan menemukan bahwa setiap tarikan nafas adalah jawaban, dan setiap hembusan adalah penghiburan. Orang-orang yang terbiasa merenungi nafasnya, akhirnya hidup dalam ketenangan yang tidak dimengerti orang lain. Mereka bisa berjalan di tengah badai, tetapi hatinya tetap hening. Mereka bisa menghadapi masalah besar, tetapi nafasnya tetap teratur. Rahasianya sederhana. Mereka tahu setiap nafas adalah jaminan bahwa Tuhan masih bersamanya. Dan selama nafas itu ada, tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk merasa sendiri. Maka jika engkau merasa hidupmu berantakan, jika engkau merasa hatimu kacau, jangan buru-buru mencari obat keluar dirimu. Berhentilah sejenak, duduklah dalam diam, tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan setiap hela sebagai zikir, sebagai doa tanpa suara. Biarkan keheningan menyelimutimu, dan engkau akan tahu, nafasmu adalah jalan pulang yang paling sederhana, sekaligus yang paling agung. Bab 7, Nafas dan Cahaya yang Tersembunyi. Di dalam setiap tarikan nafas ada sesuatu yang lebih halus daripada udara yang masuk. Ia bukan hanya oksigen yang menghidupkan tubuh, tetapi ada cahaya yang tidak terlihat, cahaya yang menembus hati manusia tanpa disadari. Cahaya itu adalah tanda kehidupan, percikan suci dari Sang Pencipta yang terus mengalir dalam diri kita. Mungkin mata jasmani tidak mampu melihatnya, tetapi jiwa yang peka akan merasakannya. Setiap tarikan nafas membawa masuk nur, dan setiap hembusan membuang kegelapan. Cahaya itu begitu lembut, ia tidak datang dengan kilatan atau gemerlap, melainkan hadir dalam keheningan. Orang-orang yang hatinya bersih mampu merasakan aliran cahaya itu mengisi ruang batin mereka. Ketika mereka menarik nafas, dada mereka terasa lapang, dan ketika mereka menghembuskannya, hati mereka terasa ringan. Inilah rahasia nafas. Ia bukan hanya menjaga jasad, tetapi juga menyucikan jiwa. Nafas adalah cara Tuhan memasukkan cahaya ke dalam diri manusia, tanpa harus melalui pintu kata-kata. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari kehadiran cahaya ini. Mereka terlalu sibuk mengejar cahaya dunia, lampu-lampu gemerlap, sorot panggung, dan sinar harta yang menipu mata. Padahal cahaya yang paling murni justru tersembunyi dalam diri mereka, mengalir bersama nafas yang sederhana. Mereka mencari keajaiban di luar, padahal keajaiban itu sudah ada di dalam. Lebih dekat daripada nadi, lebih lembut daripada bisikan. Mereka hanya perlu diam, menundukkan hati, lalu mendengarkan nafas dengan penuh kesadaran. Bagi orang yang arif, nafas bukan sekadar udara, melainkan pintu menuju nur ilahi. Mereka tahu bahwa dengan mengingat nafas, mereka sedang mengingat Tuhan. Dengan menyadari alirannya, mereka sedang menyadari kehadirannya. Setiap tarikan menjadi permohonan cahaya, dan setiap hembusan menjadi pembersihan batin. Tidak ada ritual rumit, tidak ada syarat berat, hanya kesadaran yang mendalam. Dan dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak terguncang oleh apapun. Maka jika engkau merasa hatimu gelap, jangan selalu mencari cahaya di luar. Cobalah dengarkan nafasmu sendiri. Tariklah dengan penuh kesadaran, seolah engkau sedang menarik cahaya Tuhan ke dalam jiwamu. Hembuskan perlahan, seolah engkau sedang melepaskan segala beban dan kegelapan. Lakukan berulang-ulang hingga engkau merasakan bahwa hidupmu bukan sekadar rangkaian hari, melainkan perjalanan dari satu cahaya menuju cahaya yang lebih agung. Bab 8. Nafas sebagai titian menuju keabadian. Hidup ini sesungguhnya hanya sebuah titian, jembatan yang menghubungkan antara awal dan akhir. Dan jembatan itu dibangun dari ribuan, bahkan jutaan hela nafas yang silih berganti. Setiap tarikan nafas membawa kita maju selangkah,
Setiap hembusan nafas mendekatkan kita kepada garis penutup. Maka, sejatinya hidup ini adalah perjalanan nafas, dari awal tangisan bayi hingga hembusan terakhir yang melepaskan ruh. Betapa sederhana, namun betapa dalam makna yang tersembunyi di dalamnya. Jika kita mampu melihat hidup dari sudut pandang nafas, kita akan sadar bahwa tidak ada satupun detik yang benar-benar milik kita. Kita hanya diizinkan lewat, hanya diperkenankan singgah sejenak di dunia ini. Nafas yang keluar masuk tanpa kita kendalikan adalah tanda bahwa kita bukan penguasa kehidupan, melainkan hanya tamu. Dan tamu, seberapa lama pun ia tinggal, pada akhirnya harus pergi. Inilah pelajaran terbesar. Jangan terlalu melekat pada dunia, sebab kita di sini hanya sebentar. Namun manusia sering tertipu oleh panjangnya hari. Mereka merasa masih memiliki banyak waktu, seakan-akan nafas akan terus datang tanpa henti. Mereka menunda, mereka menangguhkan, mereka menunggu nanti yang tidak pernah pasti. Padahal nafas bisa berhenti kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan. Betapa banyak orang yang tidur dengan tenang, lalu tidak pernah terbangun lagi. Betapa banyak yang merencanakan esok, padahal hari itu menjadi nafas terakhirnya. Maka orang-orang arif tidak pernah menyia-nyiakan nafas. Mereka menjadikan setiap tarikan sebagai syukur, dan setiap hembusan sebagai penyerahan. Mereka hidup dalam kesadaran penuh, seakan setiap nafas bisa jadi yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk benar-benar hadir di setiap detik. Karena mereka tahu, nafas bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang mengingat Tuhan yang memberi kehidupan. Jika engkau ingin mengerti arti keabadian, perhatikanlah nafasmu. Tarikanmu hari ini mungkin yang terakhir, tetapi doa yang terucap bersama nafas itu akan tetap hidup di sisi Tuhan. Hembusanmu mungkin berakhir, tetapi penyerahan yang kau lakukan akan abadi. Nafas hanyalah titian singkat, tetapi apa yang kau tanam di dalamnya akan menjadi bekal panjang untuk kehidupan yang tidak bertepi. Bab 9. Nafas yang menjadi doa tersembunyi. Ada doa yang dipanjatkan dengan suara lantang, ada doa yang diucapkan dengan lirih, namun ada doa yang tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun. Doa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Doa nafas. Setiap tarikan adalah pengakuan, setiap hembusan adalah penyerahan. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada bahasa rumit, tetapi isinya jauh lebih murni daripada doa yang paling indah sekalipun. Karena doa nafas adalah doa yang tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari gerak hidup itu sendiri. Cobalah renungkan betapa sering kita berdoa dengan kata-kata, tetapi hati kita justru mengembara entah kemana. Lidah mengucap, tetapi pikiran tidak hadir. Itulah kelemahan doa yang lahir dari mulut. Namun doa yang lahir dari nafas tidak pernah lalai, sebab ia tidak bergantung pada kesadaran manusia. Selama nafas masih ada, doa itu tetap berjalan. Bahkan ketika manusia lupa, bahkan ketika ia lalai, bahkan ketika ia terjebak dalam dosa, doa nafas tetap berputar, tetap menyebut namanya dalam diam. Orang-orang bijak menyebutnya sebagai zikir rahasia, zikir yang tidak bisa dihentikan, kecuali oleh kematian. Inilah sebabnya mengapa hati yang terjaga selalu mencari jalan untuk menyadari nafas. Agar ia tidak sekadar bernafas seperti binatang, tetapi bernafas sebagai hamba. Mereka tahu, setiap tarikan adalah karunia, dan setiap hembusan adalah amanat. Maka mereka menjaga nafasnya dengan penuh hormat, seakan-akan di setiap hela ada malaikat yang mencatat doa. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menyadarinya. Mereka bernafas sepanjang hidup, tetapi tidak pernah merasakan bahwa nafasnya sedang berdoa. Mereka mencari doa di tempat-tempat jauh, memohon kata-kata yang indah dari orang lain, padahal doa yang paling tulus sudah ada di dalam diri mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak hanya mendengar suara, tetapi juga mendengar bisikan jiwa, dan nafas adalah bisikan jiwa yang paling jujur. Maka jika engkau ingin merasakan doa yang tidak pernah terputus, dengarkanlah nafasmu sendiri. Setiap kali engkau menariknya, hadirkan syukur. Setiap kali engkau melepaskannya, hadirkan penyerahan. Biarkan doa nafas itu mengalir tanpa henti, hingga seluruh hidupmu berubah menjadi ibadah. Sebab doa paling agung bukanlah yang panjang dan rumit, melainkan doa yang tidak pernah berhenti. Dan doa itu ada di dalam setiap tarikan dan hembusanmu.
Bab 10, Nafas Terakhir, Pintu Menuju Tuhan. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada titik di mana nafas terakhir harus dihela. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa meminta tambahan, dan tidak ada yang bisa bernegosiasi. Nafas yang selama ini mengalir tanpa kita sadari akan berhenti dengan sendirinya, meninggalkan keheningan yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Itulah saat ketika kehidupan dunia selesai, dan ruh dipanggil untuk kembali kepada asalnya. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju permulaan baru. Bagi mereka yang lalai, nafas terakhir terasa seperti pencabutan paksa. Dunia yang mereka cintai harus dilepaskan. Kenikmatan yang mereka genggam harus ditinggalkan. Nafas terakhir menjadi penuh ketakutan, seakan sebuah jurang yang gelap menanti di depannya. Namun, bagi mereka yang hidup dengan sadar, nafas terakhir justru menjadi bisikan lembut. Ia bukan lagi jurang yang menakutkan, melainkan cahaya yang membuka jalan. Mereka menyambutnya bukan dengan tangisan, tetapi dengan ketenangan, sebab sepanjang hidup mereka telah belajar melepaskan melalui setiap hembusan. Renungkanlah betapa seluruh perjalanan hidup sejatinya adalah latihan untuk sampai ke titik itu. Tarikan nafas melatih kita untuk menerima, hembusan melatih kita untuk menyerahkan. Siapa yang sepanjang hidupnya terbiasa menyerahkan nafas kepada Tuhan, ia tidak akan sulit menyerahkan nafas terakhirnya. Sebab baginya, kematian bukan sesuatu yang asing, melainkan hanya satu lagi hembusan dalam irama yang sudah ia kenal sejak lama. Maka rahasia terbesar dari nafas bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada kesadarannya. Engkau bisa hidup 1000 nafas, tetapi jika tidak sadar, engkau tetap lalai. Namun, jika engkau mampu menyadari satu nafas saja dengan sepenuh hati, engkau telah memegang kunci seluruh perjalanan. Kesadaran itu yang menjadikan hidup bermakna, kesadaran itu pula yang menjadikan kematian penuh cahaya. Karena nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan titipan Tuhan yang mengantar kita dari awal hingga akhir. Ketika nafas terakhir itu tiba, jangan takut. Lihatlah ia sebagai pertemuan, bukan perpisahan. Sebab nafasmu yang terakhir bukan hilang ke udara, melainkan kembali kepada Dia yang pertama kali memberikannya. Engkau tidak kehilangan apa-apa, engkau justru pulang, dan di sanalah seluruh tarikan dan hembusanmu selama ini bermuara, dalam pelukan keabadian, dalam rahmat Tuhan yang tak pernah bertepi. Saudaraku, setiap nafas adalah titipan, dan suatu saat akan kembali kepadanya. Semoga hati kita selalu terjaga untuk menyebut asma-Nya meski tanpa kata. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh pesan ini. Doaku untukmu malam ini, semoga setiap nafasmu dipenuhi keberkahan, setiap langkahmu diberi cahaya, dan hatimu selalu dekat dengan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.